Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Pada kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan, ya pada umumnya di sore kali ini ya kita update terlebih dahulu mengenai lahan budidaya kita ya. Saat ini lahan budidaya kita kondisinya ya begini kawan-kawan. Kondisinya banyak tanaman cabai yang mati dan banyak juga tanaman cabai yang sudah mulai berguguran minta diremajakan kembali ya kan kawan. Nah, dan sebagian tanaman cabai ya rata-rata sebagian besar sudah mati. Dan yang jelas di kesempatan kali ini ya karena kondisinya tanaman cabai kurang bagus ya, kita berinisiatif untuk kedepannya ya di sela antara tanaman cabai itu disusuli dengan tanaman cabai pula kan kawan, semacam itu. Hanya saja kemungkinan entah ini besok mau ditanami cabai rawit ataupun cabai ceplos ya kan kawan ya, lubang ini. Nah, di antara tanaman cabai itu saya kurang paham kan kawan, mau apa ya. Kalau kemungkinan ini mau dirawit kembali kemungkinan, tapi yang jelas daripada lahannya ini lahan tanaman cabai sudah kondisinya sudah pada mati dan kondisinya hasilnya belum maksimal, dalam artian kita belum memperoleh keuntungan yang sesuai ya. Meskipun keuntungan itu sudah kita dapat, tapi ya karena belum sesuai ya kita lanjutkan lagi ya lahannya yang masih bisa digunakan untuk kita tanami kembali tanaman cabai semacam itu kan kawan ya. Karena musim saat ini tanaman cabai kita memang produktivitasnya menurun, entah sebagai akibat dari kondisi cuaca yang berubah-ubah dan kondisi penyakit ya yang menyerang tanaman cabai kita semacam itu. Karena mungkin dari jenis cabainya juga bisa tidak kuat ya, banyak yang mati kan kawan. Padahal di proses-proses sebelumnya, budidaya sebelumnya, cabainya masih dalam kondisi yang kuat dan tahan kawan-kawan ya. Tapi pada musim kali ini kok cabainya banyak yang mati itu kan kawan, yang menjadi pertanyaan. Padahal bedengannya sudah kita tinggikan ya kan kawan, seharusnya jauh lebih kuat semacam itu. Lalu kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang perawatan cabai ya. Jadi dalam proses budidaya pastinya tanaman cabai kita rawat ya agar hasilnya optimal dan maksimal. Dan yang jelas tanaman cabai pula perawatannya tidak hanya meliputi pemupukan, pengairan, dan pembersihan gulma, akan tetapi juga tanaman cabai perawatannya juga ada pengendalian hama. Nah, pada dasarnya hama sendiri adalah hewan yang keberadaannya berada di tanaman budidaya kita, yang sifatnya itu merusak ya kan kawan, merusak ataupun merugikan ya untuk tanaman yang kita budidayakan semacam itu. Nah, hama itu sendiri kalau tidak kita kendalikan ya kan kawan, itu nanti dampaknya ya kembali lagi adalah hasil yang tidak sesuai ya. Karena kerusakan yang disebabkan hama itu nantinya akan membawa penurunan hasil, karena pastinya tanaman nanti lebih berfokus untuk memperbaiki dirinya dibandingkan untuk produktivitas untuk menghasilkan buahnya semacam itu. Nah, oleh sebab itu pastinya hama-hama yang sifatnya dapat merusak, apalagi khususnya di bagian buah
Nah, itu juga dampaknya sangat-sangat berpengaruh ya terhadap keuntungan atau istilahnya ya perolehan lah pemasukan ya dari tanaman untuk petaninya semacam itu. Karena pernah kita temui untuk tanaman cabai ini yang menurut kami ya hama yang paling sangat berbahaya itu nanti kerusakannya pada buah. Nah, salah satu contohnya adalah lalat buah. Nah, buah yang diserang lalat itu akan lama-kelamaan akan membusuk. Nah, kalau buahnya membusuk otomatis nanti harga jualnya cabai langsung turun drastis ya. Ibarat meskipun 1 kilo harganya 70.000, 50.000 akan tapi kalau sudah cabainya terkena busuk tidak ada harganya kan kawan. Paling mentok sekilo 10.000 kan kawan, semacam itu. Dan 10.000 itu semisal kita jual itu hitung-hitungannya masih rugi kan kawan ya. Untuk biaya produksi kalau per kilonya cuma dihargai 10.000 masih rugi. Nah, oleh sebab itu kita sebagai petani perlu kita rawat ya tanamannya agar terhindar dari serangan-serangan hama yang memungkinkan merusak tanaman yang kita budidayakan apapun itu. Nah, lalu hama itu kan kawan itu bermacam-macam ya. Hama itu ada yang dari dalam tanah, ada yang juga dari luar tanah, bahkan ada yang di air. Nah, nanti tergantung kondisi dan tanamannya ya. Kalau biasanya hama itu kan hewan. Nah, hewan itu menyerang tanaman kita karena butuh makanan kan kawan, semacam itu. Nah, jadi kawan-kawan sebagai petani ya pastinya kawan-kawan bisa mencegah ya sebelum terjadi serangan ke lahan kawan-kawan. Lebih baik kawan-kawan mencegah terlebih dahulu untuk hewan-hewan yang memungkinkan menyerang tanaman kawan-kawan. Nah, kalau upaya pencegahan sudah bisa dilakukan ya, tidak hasilnya masih kurang ya, dalam artian masih menyerang tanaman yang dibudidayakan dan berefek pada hasil yang penurunannya atau pemasukannya efeknya sangat signifikan ya kan kawan ya, itu menjadikan kawan-kawan perlu melakukan pengendalian hama. Nah, pengendalian hama ini ya mau tidak mau ya hamanya bagaimana caranya hamanya tersebut bisa dikurangi jumlahnya yang menyerang ke tanaman kita, semacam itu. Jadi langkah dalam perawatan tanaman khususnya dalam pengendalian hama ini langkahnya yaitu lakukan pencegahan terlebih dahulu, baru pencegahan tidak bisa barulah lakukan proses pengendalian, semacam itu. Nah, pengendaliannya bermacam-macam ya, ada yang menggunakan mesin, ada yang mesin ataupun alat, ada yang menggunakan bahan kimia, ada yang menggunakan bahan organik ya atau secara alami, ada juga yang menggunakan secara biologi ya, dalam artian itu menyediakan musuh alaminya. Nah, semacam itu kan kawan. Untuk pengendalian hamanya bermacam-macam, nanti tergantung kawan-kawan dalam memperlakukan pengendaliannya, semacam itu. Nah, tapi kalau pengen dalam artian tepat sasaran, tepat waktunya, tepat dalam proses pengendaliannya, pencegahannya, itu kawan-kawan alangkah baiknya sebelum melakukan pencegahan ataupun pengendalian kawan-kawan analisa terlebih dahulu ya, kerusakan apa atau ya tanda-tanda apa ya yang memungkinkan hama tersebut menyerang tanaman budidayakan kawan. Jadi dalam proses pengendalian tersebut pastinya tanaman budidayakan kan ada kerusakannya. Nah, kerusakan itu kawan-kawan analisa ya dari
macam-macam kerusakan hama, macam-macam cara hama merusak. Nah, ketika kita tahu caranya, oh hama itu merusak bagian daunnya dengan cara dimakan bagian sampingnya. Nah, itu menandakan hama apa? Ulat atau belalang semacam itu. Nah, kan analisa itu dalam artian menganalisa semacam itu bisa diperhatikan secara bentuk fisiknya ya, kerusakannya terlebih dahulu, terus model gigitannya bagaimana atau modelnya rusak bagaimana. Nah, nantinya kan kawan bisa lihat data ya, data kerusakan yang disebabkan hama belalang gimana, hama ulat gimana. Nah, nanti kalau tahu baru kan lakukan tindakan yang sesuai untuk hama tersebut semacam itu. Jadi pengendaliannya tidak asal-asalan cuma kawan-kawan bilang oh ini pakai ini, tidak asal-asalan semacam itu, akan tetapi lebih baiknya kawan-kawan lihat terlebih dahulu kerusakan dari tanamannya bagaimana, terus jenis kerusakannya itu disebabkan oleh gigitan apa. Nah, ketika tahu baru kan lakukan tindakan semacam itu. Nah, selanjutnya kawan-kawan ketika sudah bisa menganalisa, terus lakukan pencegahan, lakukan pengendalian juga. Nantinya kan tinggal pantau tanamannya kondisinya bagaimana, apakah kondisinya lebih membaik atau tidak ya. Kalau semisal kerusakannya masih lebih ya kan lebih intensif dalam proses pengendalian hamanya. Tapi kalau sudah kerusakannya tidak bertambah lagi atau istilahnya stabil, nah kan kawan tinggal doping aja tanamannya dengan penggunaan pupuk yang sesuai ya kan kawan, agar nanti proses dalam pertumbuhan maupun perkembangbiakan atau perbaikan sel-sel maupun jaringan yang dirusak oleh hama tersebut bisa perbaikannya secara cepat. Nah, jadinya nanti kalau perbaikan cepat otomatis optimal dalam proses tanaman cabai itu berbuah ataupun ya pembentukan bunga itu bisa optimal lah kan kawan, semacam itu. Nah, jadi ya itu pengendaliannya kurang lebih secara garis besar semacam itu. Nah, dan pengalaman kami dalam mengendalikan hama ya pada tanaman cabai ini, yang menurut kami yang paling sering kita kendalikan adalah hama lalat buah. Nah, hama lalat buah itu penyerangannya itu di buah, dan buah itu kalau sudah terserang hama lalat buah akan busuk, dan kondisi busuk menurunkan harga jual dari cabai itu sendiri. Nah, kami biasanya melakukan pengendalian hama tersebut dengan cara pemasangan perangkap di bagian luar dari lahan kita ya. Jadi perangkap yang kita gunakan adalah perangkap botol kuning ya, kalau kan bisa lihat nanti ya, perangkap lalat buah lah, browsing di Google ya, perangkap lalat buah warna kuning. Nah, itu biasanya kita taruh di bagian luar ya, misal di pojok sana, pojok bagian luar sini ya, sini. Nah, itu diberi jarak. Tujuannya apa dengan pemberian perangkap semacam itu? Tujuannya nantinya lalat buah yang menginginkan tanaman cabai kita untuk diserang mereka lah, lalat buah nanti dengan perangkap yang tersedia itu biasanya teralihkan ya, jadi tidak ke buah ya, akan tapi serangannya lalat buah ke perangkap dari lalat tersebut. Nah, perangkap lalat tersebut itu mengandung lem dan mengandung bahan kimia yang dapat menarik dari si lalat buah tersebut. Nah, ini lemnya itu lem khusus ya kan kawan. Kan kawan bisa memperolehnya di toko pertanian, tapi lemnya itu beda dengan lalat yang di rumah kan kawan ya. Baunya itu beda, yang jelas ada bau tersendiri khusus untuk lalat buah semacam itu. Jadi dengan melakukan perangkapan semacam itu untuk saat ini kondisi tanaman ya kan kawan, selama kita menggunakan perangkap semacam itu untuk pencegahan dan perlindungan buah cabai itu sangat efektif ya, karena lalatnya langsung nempel kan kawan, tidak bisa kabur, dan kita buang biasanya jauh dari lahan yang kita budidayakan semacam itu. Karena
lalat itu yaitu efeknya busuk kan buahnya, dan harga jualnya pasti turun. Dan oke kan kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah wawasan, informasi, dan manfaat bagi kawan-kawanku. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.